Halo rekan-rekan mahasiswa semua, kali ini kita akan memasuki bab baru dari mata kuliah perancangan alat 1, yaitu penentuan dari tebal bejana. Jadi setelah kalian mengetahui bagaimana penentuan volume atau kapasitas bejana, kemudian dimensi dasarnya, nah sekarang kita akan beranjak ke tebal bejana. Jadi nanti tebal bejana ini ada dua bagian, kalian akan diminta menentukan tebal silinder dan tebal tutup. Karena bejana itu ada tutup atas dan tutup bawah, maka nanti perhitungan tebal tutupnya ada dua. Perhitungan tebal tutup untuk tutup atas dan tebal tutup untuk tutup bawah. Oke, kita akan masuk ke penentuan tebal silinder. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kamu harus menghitung tebal silinder dan juga tebal tutup. Kita akan masuk ke penentuan tebal silinder atau kita singkat sebagai TS, ya. Oke, di sini di paling atas TS itu bisa dihitung dengan cara PI dikali DI dibagi 2 FE min 0,6 PI plus C. Di sini ada 2 PI, nilainya sama. Kemudian jangan lupa bahwa sebelum ditambah dengan C, ini harus kamu selesaikan dulu. Harus kamu kali dan bagi dulu, hasilnya baru ditambah C. Oke, kita lihat yang di sebelah kanan. TS adalah tebal silinder, satuannya selalu inci. PI itu adalah internal pressure, jangan lupa ya, kita sedang menghitung internal pressure. Kalau internal pressure itu adalah tekanan di dalam bejana lebih besar dari tekanan di luar bejana. Kemudian di sini ada DI. DI adalah inside diameter atau diameter dalam. Satuannya juga dalam inci. Nah, DI itu sudah kamu hitung di dimensi dasar. Bedanya kalau di dimensi dasar kamu menghitung pakai satuan feet. Maka kalau mau menghitung TS harus dikonversi dulu menjadi inci. Kemudian di sini nanti ada istilah F ya di perhitungan TS. F itu adalah allowable stress, satuannya adalah PSIG. Kemudian E itu adalah efisiensi pengelasan, satuannya adalah persen. Dan C itu adalah faktor korosi atau corrosion factor, satuannya juga dalam inci. Keterangan yang saya sebutkan tadi semuanya digunakan untuk menghitung TS atau tebal silinder. Setelah kamu mendapatkan TS dari perhitungan dari rumus ini, kamu diminta nanti menentukan TS standarnya menggunakan tabel. Jadi ketika ada yang tanya berapakah tebal silinder bejanamu, maka TS yang kamu gunakan adalah TS standar. Oke, kemudian setelah dapat tebal silinder, kamu diminta menghitung DO. DO itu apa? Ini ya, saya kotaki warna biru di sebelah kanan. DO adalah outside diameter, satuannya juga inci. Cara mencari DO adalah DI. DI-nya yang mana? DI yang digunakan untuk menghitung TS atau yang kamu dapatkan di bab sebelumnya ya, ditambah 2 TS. Kenapa kok ditambah 2 TS? Nah, oke, ini ya. Ini adalah gambar silindermu. Gambar silinder bejana itu punya diameter dalam. Karena dia punya TS, TS itu adalah tebal. Oke, tebal yang mana? Yang ini yang saya lingkari warna biru. Di kanan ada tebal, maka di kiri juga pasti ada tebal. Sehingga kalau mau mencari DO, DO bisa didapatkan dari DI ditambah 2 TS nih. Sesuai dengan rumus yang kita gunakan. Semua dalam satuan inci. Setelah menghitung DO, kamu akan diminta menentukan DO standar menggunakan tabel. Caranya mirip dengan menghitung TS standar. Jadi nanti kalau ditanya DO dari bejanamu berapa, maka DO jawabannya adalah DO standar, bukan DO hasil perhitungan. Setelah mendapatkan DO standar, otomatis kamu harus mencari DI baru.
Oke, DI baru dicari dengan cara DO standar dikurangi 2TS. Oke, sehingga nanti di sini DI-nya itu berubah menjadi DI baru. Kenapa ada DI baru? Karena ada DO standar. Biasanya nilai DO perhitungan itu akan berbeda dengan DO standar. Misalnya, DO hitungmu itu adalah 59. Setelah kamu cocokkan dengan tabel, ternyata DO standarnya itu 60. Beda kan dengan DO? Maka kamu akan menghitung DI baru. Oke, DI baru dihitung karena ada perubahan nilai DO. Itu adalah cara untuk menentukan tebal silinder. Jadi ketika sudah mendapatkan nilai tebal silinder, kamu harus menghitung DO dan menghitung DI baru. Kenapa ada DI baru? Karena ada DO standar. Nanti dengan adanya latihan soal dan ada penjelasan selanjutnya, pasti kalian lebih mudah memahami kenapa harus menghitung DI baru. Nah, di atas saya munculkan lagi adalah rumus TS ya. C di sini itu adalah corrosion factor. C itu punya nilai 1/16 sampai dengan 4/16. Semakin ke kanan, semakin korosif. Jadi semakin besar angka C-nya, maka semakin korosif. Tergantung dari bahan yang kamu gunakan di dalam bejana. Jenis liquidnya apa? Kamu pakai asam kuatkah atau basa kuatkah? Pokoknya bahan yang ada di dalam bejana yang punya sifat korosif, maka nilai C yang digunakan otomatis akan semakin besar. Kemudian selanjutnya adalah kita mencari nilai F. Oke, F itu adalah allowable stress. Nilai F bisa kamu dapatkan di halaman 342. Cara mendapatkan nilai F, kamu harus punya dua data, yaitu bahan bejana dan juga temperatur operasi. Contohnya, kamu diminta membuat bejana es dari bahan SA167 grade 8 tipe 309 yang beroperasi pada suhu 600 derajat Fahrenheit. Dari dua data ini kamu bisa menentukan F atau allowable stress-nya. Kita lihat tabel ya. Di tabel di sebelah kiri nih yang saya kotakin warna merah, itu menunjukkan bahan bejanamu. Tadi kamu diminta merancang sebuah bejana, bahannya SA167 grade 8 tipe 309. Maka silakan cari nih, SA167 grade 8 tipenya 309. Suhu operasinya 600 derajat Fahrenheit. Suhu operasi ditunjukkan pada kotak yang berwarna hijau. Nih, ada minus 20 sampai 100, 200, 300, sampai 950 dan lebih. Kamu bisa cek di halaman 342 buku Brownell. Karena suhu operasi kita itu 600 derajat Fahrenheit, maka cukup lihat yang kolom 600 derajat Fahrenheit. Jadi semua suhu di sini itu dalam satuan derajat Fahrenheit. Kalau di soal diketahui dalam derajat Celcius, maka harus kamu konversi dulu ke derajat Fahrenheit. Sehingga berapakah nilai F-nya? Oke, ini ya. Yang kita cari tadi adalah SA167 grade 8. Maka tarik garis sampai ketemu SA167 grade 8 tipe 309 pada suhu 600 derajat Fahrenheit. Berarti F-mu kalau dari tabel adalah 16.500 PSIG. Misal kalau suhunya 625, berarti ini saya hapus dulu. 625 itu kan nggak ada ya, adanya 600 dan 650. Sehingga kamu perlu interpolasi pada suhu 625 antara suhu 600 dan 650.
F-nya antara 6.500 dan 6.450. Harus kamu interpolasi terlebih dahulu. Itu tadi adalah cara menentukan nilai C, faktor korosi, dan juga nilai F. Jadi di sini sudah ada C, sudah ada F. DI sudah ada di perhitungan sebelumnya. PI, internal pressure, biasanya didapatkan dari soal, atau kamu bisa menghitung sendiri. Nanti di bab selanjutnya, kamu akan belajar cara menentukan tekanan operasi. Untuk sekarang, di section ini, tekanannya sudah diberikan pada latihan soal. Sekarang tinggal E ya, yang belum. Nah, E itu adalah efisiensi pengelasan. Satuannya adalah persen. Nilai E bisa didapatkan di halaman 254 buku Brownell. Di sini ada berbagai tipe pengelasan, ada yang double weld, ada yang single weld dengan backing strip, ada yang single weld nggak pakai backing strip, dan lain sebagainya. Nilai E-nya yang mana? Nilai E-nya yang ada pada kolom ketiga. Nih, basic joint efisiensi persen. Jadi nilainya itu ada 80%, 70%, 65%, sampai 50%. Maka nanti di soal itu akan diketahui. Contoh, kamu akan menggunakan pengelasan dengan tipe single weld with backing strip. Maka nanti nilai E-mu, kamu lihat yang ini ya, single weld with backing strip, nilai E-mu adalah 80%. E-nya adalah 80%. Misalnya pengelasanmu menggunakan double weld butt joint, berarti kan yang paling atas sendiri. Di sini nggak ada angkanya, maka gunakanlah nilai maksimum. Berarti E-nya juga 80%. Pokoknya kalau di kolom ketiga, ya di kolom ini nggak ada angkanya, maka gunakanlah nilai maksimumnya. Jadi berarti nilai DI sudah ada, F sudah ada, E sudah ada, PI diketahui di soal, dan juga C, range-nya sudah ada dan pasti diketahui di soal, maka kamu sudah bisa menghitung TS. Masukkan semua angka yang diketahui. Biasanya nilai PI dan C itu diketahui di soal, sudah dituliskan. Faktor korosinya sekian, tekanannya sekian, memakai bahan apa bejananya, pada suhu berapa. Jadi biasanya di soal, ini saya tuliskan ya, yang diketahui adalah PI, lalu T-nya diketahui, C-nya diketahui, dan bahan bejana. Nilai F dan E itu harus kamu baca di tabel. Oh ya, kalau kalian ingin tahu apa sih bedanya double weld, single weld, kamu bisa buka E itu ada di halaman 47 buku Brownell. Di sana ada gambar penjelasan perbedaan dari berbagai jenis pengelasan. Oke, kita balik lagi ke perhitungan TS ya. Setelah kamu masukkan semua angka, kamu kan akan dapat nilai TS. Misalnya, TS didapatkan 0,167. Setelah itu, kamu harus menghitung TS standar. Caranya adalah, tadi kan dapat TS 0,167. TS standarnya, sebelum kamu bandingkan dengan tabel, harus dikali dengan 16/16, dikali 1 sebetulnya ya. Kenapa dikali 16/16? Untuk memunculkan supaya penyebutnya ada 16-nya. Nah, 0,167 dikali 16 itu adalah 2,672. Oke, setelah dapat seperti ini, maka kamu bandingkan dengan tabel. Tabelnya ada di halaman 89. Ini saya tulis ini ya, page 89. Oke. Tabelnya bentuknya seperti ini. Nilai TS yang kita gunakan itu ada di kolom yang pertama. Nih, ada T yaitu thickness. Jadi nanti
baik itu tebal silinder dan juga tebal tutup, pasti dicari tebal standarnya dengan bantuan tabel. Nilai T-nya yang mana? Ini 3/16, 1/4. 1/4 itu berarti 4/16. Jadi TS itu selalu per 16. Diingat-ingat ya. TS itu selalu per 16. Lalu ada 5/16, ada 3/8. Nih kalau kita bawa ke per 16 berarti 6/16. Dan seterusnya sampai mendapatkan TS sama dengan 3. Punyamu itu 2,672/16. Padahal, saya hapus dulu. Padahal di kolom nilai terkecil itu adalah 3/16. Maka TS standarmu adalah 3/16. Sehingga kalau ditanya berapakah tebal silinder bejanamu, tebal silinder bejanamu adalah 3/16. Gitu ya caranya. Jadi, misalnya sekarang TS-mu setelah kamu kali 16/16 itu hasilnya adalah 10,91/16. Nah, kamu kan harus mencari TS standarnya di tabel. Sekarang kita lihat yang di tabel. Di sini tuh ada 5/8 dan 3/4. 5/8 itu berarti 10/16, 3/4 berarti 12/16. Di tabel itu tidak ada 11/16, nggak ada ya. Maka nanti TS standar untuk 10,91/16 adalah 12/16. Jadi selalu dinaikkan 1 tebalnya, selalu naik ke atas, selalu lebih besar. Nah, setelah dapat TS standar, kamu harus menghitung DO. DO-nya dihitung dari DI ditambah 2TS. DI-nya didapatkan dari perhitungan ya dalam satuan inci, TS-nya juga. Misal DO-nya itu ketemu 13 inci. Kamu harus menentukan DO standarnya dengan tabel yang sama seperti TS. Nilai DO itu ada di bagian atas. 12, 14, 16, dan seterusnya panjang sekali sampai 240 inci kalau tidak salah. Nah, kamu harus mencari DO standarnya. Punyamu DO-nya itu 13, sedangkan di tabel nggak ada 13 angkanya. Adanya angka 14. Maka nanti DO standarnya adalah 14 inci. Beda ya DO standar dengan DO hasil perhitungan. Karena DO-mu berubah, maka ya DI di sini itu juga berubah. Sehingga kamu harus menghitung DI baru. Caranya adalah DO standar dikurangi 2TS. DO standarnya tadi 14 inci. TS-nya adalah 3/16. Nah, kamu akan dapat DI baru dalam satuan inci. Sehingga kalau ada soal cerita yang panjang, kalau kemarin ya, setelah kamu dapat DI, kamu kan langsung menghitung HA, LS, dan juga HB. Nah, sekarang adalah setelah dapat DI, kamu harus menghitung TS, tebal silinder. Setelah menghitung TS, kamu dapat DO standar ya, lalu dapat DI baru. Nilai DI baru tadi digunakan untuk menghitung LS, HA, dan juga HB untuk didapatkan nilai tinggi total bejana. Oke, jadi kalau sudah dapat DI, jangan menghitung HA, LS, HB dulu, tapi hitunglah TS dulu, hitung DO, hitung DI baru DI barunya digunakan untuk menghitung LS, HA, dan juga HB. Nah, berikut ini ada 3 latihan soal untuk menghitung tebal silinder. Ya, di nomor 3 nanti tolong seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa setelah dapat DI, hitunglah TS terlebih dahulu.
TS dapat hitung DO, hitung DI baru kamu menghitung LS, HA, HB, dan juga H. Latihan soal ini bisa kamu cek juga di LMS kalian masing-masing.